Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Sinta Dewi Lestari dari kelas 12 TK2 absen 36. Di sini saya akan membahas pemahaman saya di mata pelajaran PPKN dari bab pertama sampai bab ke-7. Bab pertama yaitu berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Membahas tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Topiknya mencakup refleksi pribadi, analisis kasus sosial seperti intoleransi dan kesenjangan, serta praktik konkret seperti gotong royong, musyawarah, dan etika bermedia sosial. Tujuannya adalah membiasakan kita mengamalkan Pancasila dan mengembangkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, mengembangkan kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Yang kedua, membangun sikap kritis terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan bersikap toleran dalam keberagaman. Yang keempat, menghasilkan pemahaman yang mendalam bahwa Pancasila bukan sebagai ideologi tetapi juga sebagai panduan hidup yang harus dipraktikkan secara nyata. Bab 2. Berpancasila dalam kehidupan global. Membahas bagaimana Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era globalisasi. Materi ini mencakup analisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal melalui metode analisis SWOT dan Pancasila sebagai pemandu untuk menghadapi isu-isu seperti individualisme, radikalisme, dan krisis lingkungan. Yang pertama, kekuatan. Kekayaan sumber daya alam dan keberagaman budaya di Indonesia merupakan modal internal untuk berkontribusi di dunia. Yang kedua, peluang. Globalisasi membuka peluang untuk kerjasama internasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kelemahan. Kurangnya pemahaman dan penerapan nilai Pancasila secara konsisten, serta tantangan internal bangsa. Yang keempat, tantangan global, individualisme, radikalisme, intoleransi, krisis lingkungan, perubahan iklim, dan masalah kesehatan. Budaya asing. Pengaruh budaya asing dapat menggerus nilai-nilai luhur bangsa jika tidak disaring dengan baik. Teknologi. Penyebaran informasi yang tidak terkendali melalui teknologi dapat menjadi tantangan tersendiri. Bab 3. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Membahas tentang tindakan melanggar hak orang lain dan mengabaikan tanggung jawab sebagai warga negara. Materi ini mencakup penyebab, kasus-kasus yang terjadi dan upaya-upaya pencegahan serta penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Beberapa contoh pelanggaran hak adalah diskriminasi dan kekerasan. Sementara contoh pengingkaran kewajiban adalah tidak membayar pajak dan merusak fasilitas. Contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak. Tidak mendapatkan persamaan hukum. Dilarang mengemukakan pendapat. Tidak mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Pembatasan hak politik. Penangkapan tanpa melalui proses hukum. Pengingkaran kewajiban. Tidak membayar pajak, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas umum atau negara, tidak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan membuang sampah sembarangan. Bab 4. Generasi solutif mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Generasi muda adalah generasi yang memiliki potensi terbesar untuk melakukan perubahan melalui kerja kerasnya dan ide-ide yang cemerlang
dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada banyak gagasan atau alternatif solusi penyelesaian yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Gagasan solutif yang idealnya kita munculkan kembali ke permukaan publik dalam menanggulangi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah dengan melakukan refleksi terhadap semua tindakan yang telah kita lakukan. Materi ini mencakup identifikasi masalah, analisis kasus, perumusan solusi berbasis Pancasila, dan implementasinya melalui proyek model Ranumkan. Tujuannya adalah membantu generasi muda yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab dan mewujudkan keadilan sosial. Bab 5. Praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Indonesia membahas tentang kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan kebersihan acara sosial, pertanian, dan penanggulangan bencana. Gotong royong mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu, dan kerja ikhlas tanpa pamrih yang menjadi budaya khas dan mempererat persatuan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dan manfaat gotong royong, persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan kebersamaan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kebersamaan dan kekeluargaan, mempererat hubungan antar warga dalam masyarakat yang beragam, rela berkorban, bersedia menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya untuk kepentingan bersama. Tolong-menolong, saling membantu tanpa pamrih untuk meringankan beban orang lain. Efisiensi, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dilakukan secara bersama-sama. Bab 6. Lembaga negara di Indonesia membahas jenis, tugas, dan fungsi lembaga negara berdasarkan pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara di Indonesia meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, yang semuanya berperan dalam menjalankan pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Bab 7. Demokrasi Indonesia. Definisi: demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. Pelaksanaan dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Sejarah: Indonesia sudah 13 kali melaksanakan pemilu. Contoh, pemilihan ketua RT, kepala desa, hingga ketua OSIS adalah bentuk perwujudan demokrasi. Sekian dari saya, sampai jumpa.